Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammi bil khairi ajma'in, ya Fattah, ya Alim, ya Razzaq, ya Karim. Iftah alaina futuhal arifin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa hdina ila sawa'is sabil. Amin. Hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala mendudukkan kita dalam majelis taklim, dan ini insyaallah majelis yang pertama yang saya buat di sini. Di sini saya sering majelis taklim, dan insyaallah kita akan mengaji kitab Zadut Talibin min Kalami Rasul Rabbil Alamin karangan Maulana Ashiq Ilahi Balan Syahri rahmatullah alaih, kitab hadis. Sebelum kita mulai ngaji kitab, biasanya muqaddimah pembukaan setiap pengajian kita sering mengulang-ulang lagi tentang muzakarah, tentang adab-adab taklim. Ya, yang kita buat sekarang ini bukan ceramah, ya, bukan pidato, bukan khutbah, tapi adalah taklim, taklim wa ta'allum. Ya. Ada 4 poin yang ingin kita muzakarahkan, kita ulang-ulang. Pertama, arti taklim wa ta'allum. Yang kedua, maksud dan tujuan taklim wa ta'allum. Yang ketiga, fadilah, keuntungan duduk dalam taklim wa ta'allum. Dan yang keempat adalah adab-adab taklim wa ta'allum, atau cara mendapatkan taklim wa ta'allum. Jadi, apa kita buat sekarang ini, Pak? Ta'lim, ya, ta'lim wa ta'allum. Ta'lim wa ta'allum artinya ta'lim mengajarkan, ta'allum artinya belajar. Dalam bahasanya belajar mengajar. Kalau saya lebih cenderung bukan belajar mengajar, tapi sama-sama belajar. Sama-sama belajar. Yang di depan belajar menyampaikan, yang di bawah ini belajar mendengarkan. Ya, sama-sama belajar. Hadirin rahimakumullah, kalau dalam bahasa Urdu itu dikatakan sunnah sunana. Taklim ini artinya sunnah sunana. Sunnah mendengar, sunana memperdengarkan. Mendengar dan memperdengarkan. Jadi yang memperdengarkan belajar membaca, belajar menyampaikan, yang mendengar juga belajar mendengar. Jadi semua kita niat sama-sama niat belajar, Pak. Yang di depan tidak lebih mengetahui dari yang di bawah nih. Jadi kita semua niat sama-sama belajar. Itu arti taklim wa ta'allum. Kemudian maksud tujuan taklim. Mengapa kita buat taklim ini? Mengapa kita buat taklim di masjid kita? Dan apa kita duduk ke sini, datang ke sini? Apa tujuannya? Segala sesuatu perlu maksud, perlu tujuan, Pak. Jadi yang membedakan antara orang waras dan orang gila itu tujuan. Kalau orang waras, setiap perbuatan dia ada tujuan. Tidak pernah kosong dari tujuan. Kalau orang yang tidak waras, maka semua kegiatan dia nggak ada tujuan. Kosong dari tujuan. Maka kita duduk di sini apa tujuannya? Setiap kegiatan mesti tujuan di depan mata kita. Apapun kegiatan kita, mesti tujuan di depan. Baik agama maupun dunia. Bapak ngapain dagang? Ada tujuannya. Apa kita kantor? Ada tujuannya. Ada the aim, maksudnya. Maka, apa tujuan kita duduk dalam taklim ini? Ada 3 tingkatan, Pak. Orang-orang duduk dalam taklim. Pertama, maksud tujuannya adalah untuk mendapatkan ilmu. Mendapatkan ilmu. Saya duduk dalam taklim, niat untuk mendapatkan ilmu. Ini tingkatan yang paling rendah. Ya, tingkatan yang paling rendah. Kenapa duduk di sini? Untuk
dapat ilmu. Hadirin rahimakumullah, ada yang datang ke majelis ini untuk ketemu kawan, ya. Ada yang datang untuk mungkin setelah taklim nanti ada makan-makan, enaklah untuk makan-makan, ya. Ada yang datang untuk apa? Ada yang datang mungkin, ya, di pengajian ustaz itu banyak akhwat-akhwat datang, biar nampak akhwat-akhwat, ketemu akhwat-akhwat. Innalillah, ya. Macam-macam maksud orang duduk dalam majelis taklim. Maka jadi namanya innamal a'malu binniyat. Nanti kita baca hadis pertama. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap orang itu akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Jadi kita duduk sama-sama, waktunya sama, pengorbanannya sama, amalannya sama, tapi nanti hasil berbeda. Bapak ini semua duduknya sama enggak? Dari ba'da maghrib sampai isya, sama-sama duduk. Sama-sama amalannya. Sama-sama waktunya, tetapi nanti hasil yang kita dapatkan berbeda-beda. Kenapa? Karena hasil tergantung niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap orang akan mendapatkan sesuai apa yang dia niatkan. Yang niat ketemu kawan baik. Yang niat untuk makanan, dapat makanan. Tapi yang niat untuk belajar ilmu agama, untuk menggali ilmu, mendapatkan ilmu, maka makanan dapat, ketemu kawan dapat, ilmu dapat juga. Hadirin rahimakumullah, penting kita untuk memperbaharui niat, ya. Karena segala sesuatu itu dihitung dengan niatnya. Innamal a'malu binniyat. Niat ini penting di awal sekali. Saya sering mengingatkan perbaharui niat kita. Dari awal kita luruskan niat kita. Satu orang buat jendela. Ditanya, "Ngapa buat jendela di sini?" Supaya udara masuk, angin masuk, sehingga aku terasa dingin. Supaya cahaya matahari masuk, sehingga terang. Maka dia buat jendela ini mubah hukumnya. Tidak dapat dosa, tidak dapat pahala. Satu orang buat jendela. Ditanya, "Mengapa buat jendela?" "Saya buat jendela supaya suara azan masuk kamar saya, sehingga saya terbangun. Saya mudah untuk sholat berjamaah. Dia buat jendela di sini supaya mudah dengar suara azan." Maka dia buat jendela, dapat pahala. Orang yang ketiga sama-sama buat jendela juga, amalan sama, ya, sama-sama buat jendela. Dia tanya, "Mengapa buat jendela di sini?" "Supaya saya dapat melihat perempuan yang lewat di depannya." Ngintip, ya. Kan perempuan banyak nih, lalu lalang nih, supaya nampak lihat perempuan. Maka dia buat jendela, sudah dapat dosa. Amalan sama, tapi niat berbeda, maka hasilnya pun berbeda. Ya. Maka kita duduk di sini untuk pertama untuk mendapatkan ilmu. Apa nanti fadilah ilmu ada nanti. Hadirin rahimakumullah, tapi ini tingkatannya rendah. Kalau kita terus belajar ya, terus kita korban untuk ilmu, maka akan naik ke tingkat yang kedua. Untuk apa saya belajar? Untuk apa saya duduk dalam taklim, menghadiri majelis taklim? Untuk apa? Bukan hanya sekedar dapat ilmu, bukan hanya sekedar menambah ilmu, tetapi memasukkan ilmu yang di kepala saya ke hati saya. Ya, memindahkan maklumat ke makmulat, memindahkan pengetahuan kepada amalan. Bagaimana semua yang saya tahu masuk ke hati saya sehingga saya mudah mengamalkannya. Nur kalamullah dan nur sabda Nabi masuk dalam hati. Ketika sudah masuk dalam hati, maka akan mudah anggota kemudian mengamalkan yang dia tahu. Ini tingkatan lebih tinggi dari yang tadi, Pak. Kalau yang tadi hanya sekedar nambah ilmu. Orang yang nambah ilmu belum tentu beramal. Orang yang ada ilmu belum tentu beramal. Semua orang tahu sholat berjamaah itu lebih afdal dibanding sendirian. Semua orang tahu pahala ke masjid, tapi tidak semua orang bisa ke masjid. Tidak semua orang mampu sholat berjamaah. Tahu ilmunya, tapi semua orang berilmu belum tentu beramal. Siapa yang beramal? Yang dalam hatinya ada nur, ada cahaya, sehingga dia nampak jalan.
Nah, untuk memasukkan nur itu perlu kita niatkan, minta sama Allah, latihan, korban lagi untuk ilmu, sehingga masuk nur kalamullah dan nur sabda Nabi dalam hati, baru mudah untuk diamalkan. Tidak semua orang yang punya ilmu dapat mengamalkan. Hanya orang yang ada nur dalam hati dia. Maka kita duduk dalam taklim niat untuk nur tadi, Pak. Bukan hanya sekedar ilmu di otak, tapi ilmu yang di otak masuk ke dalam hati. Sehingga apa? Sehingga hati terang dengan nur. Nur firman Allah, nur sabda Rasulullah SAW. Hadirin rahimakumullah. Maka orang yang seperti ini akan Allah mudahkan untuk mengamalkan yang dia tahu. Wa kullu dhu ilmin yu'adzabu, apa ya syairnya itu? Semua orang ahli ilmu, artinya semua orang ahli ilmu akan diazab sebelum Allah mengazab penyembah berhala. Jadi orang ahli ilmu ini, Pak, punya suatu tanggung jawab mengamalkan ilmunya. Ya. Jadi kalau kita hanya tugas kita nambah pengetahuan tapi tidak nambah amal, bahaya kita. Dalam sebuah hadis, man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'dan. Barang siapa yang nambah ilmunya tapi tak nambah hidayahnya, tak nambah amal kebaikannya, maka dia hakikatnya semakin jauh daripada Allah. Nambah ilmu, nambah jauh dari Allah. Kenapa? Ilmu bertambah, amal nggak bertambah. Bahkan ancamannya Allah akan mengazab ahli ilmu sebelum Allah mengazab penyembah berhala. Dia tahu tapi tak amalkan, dia tahu tapi dilanggar. Maka tingkatan yang kedua adalah orang duduk dalam taklim untuk mendapatkan nur tadi. Nah, untuk dapat nur tadi, Pak, duduk dengan adab. Tadi kita muzakarah bagaimana adab-adab taklim. Tak sama dengan kita duduk di pasar. Duduk dalam taklim ini. Ya, agama kulluhu adab. Agama itu semuanya adalah adab. Semakin tinggi adab, semakin banyak kita dapatkan. Oke, itu tingkatan yang kedua kan. Di samping nambah ilmu, dia niatkan maksud dia dulu untuk memasukkan nur kalamullah dan nur sabda Nabi, nur ilmu dalam hati saya, sehingga Allah mudahkan saya untuk beramal. Tingkatan yang ketiga, tingkatan yang kedua masih rendah, Pak, masih rendah. Tingkatan yang ketiga ini yang paling tinggi, yang inilah hakikat taklim yang Nabi terapkan pada para sahabat. Para sahabat Nabi dapatkan yang ketiga ini. Mereka duduk dalam taklim dengan sifat yang tiga. Apa yang ketiga itu? Di samping memasukkan nur kalamullah dan nur sabda Nabi dalam hati, dia juga bermaksud duduk dalam taklim untuk memasukkan keyakinan kepada janji Allah, janji Rasul dalam hati saya. Orang yang beramal belum tentu istiqomah. Orang yang beramal belum tentu istiqomah. Orang yang beramal belum tentu mampu mendahulukan amal dari dunia dia. Dia bisa beramal karena nggak ada halangan, nggak ada ujian, nggak ada rintangan. Ketika diuji oleh Allah, ketika ada halangan, mungkin tinggalkan amal. Bapak kesini sholat, alhamdulillah sudah beramal. Hadirin mulia, ketika kita nggak ada ujian, bisa beramal, tapi tak kalah. Sudah suara azan berkumandang Allah Akbar, Allahu Akbar, zuhur. Pas mau pergi ke masjid, apa? Jaga toko. Datang konsumen. Pak, saya mau beli ini, Pak. Beli banyak, berkontainer belinya. Waduh nih Pak, ini waktu azan, Pak. Kalau lambat aku nggak mau beli, aku pergi ke tempat lain. Ujian. Datang ke masjid atau tinggalkan toko atau tinggalkan berjamaah. Mana, Pak? Kira-kira mampu nggak kita tinggalkan toko atau kita tinggalkan berjamaah? Apalah jamaah, nanti bisa juga nanti jamaah. Ini jarang terjadi nih. Pembeli datang dengan menawarkan untung besar.
Tukang ojek, mampir dia ke masjid. Datang orang, Pak, tolong antar bentar, cepat, cepat. Saya buru-buru nih. Aduh Pak, mau sholat Pak, saya bayar 1 juta. 1 juta saya bayar, saya perlu nih, penting. Kira-kira mana Pak? Mampu nggak kita meninggalkan 1 juta tadi, atau kita tinggalkan jamaah? Hadirin yang mulia, ini beda. Ingat. Belum lagi nanti istri sakit, anak minta sesuatu. Ini contoh kecil saja. Contoh kecil. Bisa gak dia mendahulukan perintah Allah dari yang lain-lainnya? Nah, orang yang dalam hatinya ada keyakinan kepada janji Allah, maka orang ini tidak akan bisa menomorduakan perintah Allah. Jangan selalu mendahulukan perintah Allah, mendahulukan sunnah Rasulullah SAW setiap saat dan keadaan. Maka kita lihat ya kepada sahabat Nabi itu, dalam keadaan apapun, Masya Allah, perintah Allah nomor 1. Kita jangan diuji berat-beratnya. Hujan dikit ya, tak lebat ya, hujan dikit ya, kita tak ada ke masjid, tak ada ke masjid. Sakit demam dikit ya, tak berat dah, tak ke masjid gitu. Hadirin mulia, maka tingkatan yang ketiga ini tingkatan yang paling tinggi, yaitu memasukkan keyakinan, yakin kepada janji Allah dan pada janji Rasulullah. Kalau masuk yakin ini Pak, maka tidak akan mungkin meninggalkan amal dalam keadaan apapun. Dia tidak akan mungkin meninggalkan amal, walaupun dia miskin, walaupun dia lapar, walaupun dia sakit, akan terus buat amal karena yakin. Karena manusia bergerak di belakang yakin dia. Kemana yakin dia, ke situ dia bergerak. Ya, mungkin manusia bergerak di luar arah yakin dia. Dia yakin dengan perintah Allah. Hadirin rahimakumullah. Satu kisah di Turki. Waktu kami ke Turki, saya dikasih tahu sama Syekh Umar, orang tua di Turki itu, Syura Turki. Dia mengatakan di sini Turki ini ada satu orang yang rajin ke masjid berjamaah. Orang punya toko stainless, piring stainless, nampan stainless, sendok stainless, garpu stainless, semua toko dia. Tapi ketika azan dia tutup toko dia ke masjid. Ini amalan istiqomah dia. Suatu hari dia azan, dia tutup toko dia. Ketika mau tutup toko datang orang, Pak, saya mau beli banyak nih, jumlah banyak. Kodi berkontainer bahkan. Maaf tuan, saya mau sholat, sudah azan nih. Kalau bapak enggak layani saya sekarang, saya pindah toko lain. Maka dia bilang, ya silakan. Kalau bapak mau tunggu sabar, maka tunggu saya sholat. Tapi kalau bapak enggak sabar lagi, ya silakan pindah ke toko lain. Akhirnya pembeli tadi pergi ke toko lain. Dia sholat. Pulang sholat, dalam hatinya sedih. Biasa manusiawi, sedih. Hari ini aku kehilangan untung besar, Dalam sedih itu dia buka toko dia. Maka ketika dia buka toko dia, Allah SWT jadikan kejadian di Turki baru, bukan lama, baru. Allah jadikan semua barang stainless dia jadi emas, nampan emas, piring emas, garpu emas. Dengan itu katanya dia buat masjid di Turki. Ada masjidnya di Turki, hasil dari itu. Langsung dia nampak dengan mata dia bagaimana Allah tolong dia. Nampakkan kudrat Allah, kuasa Allah. Maka orang yang seperti ini Pak ada pengalaman dalam amal. Ya, ada pengalaman dalam amal. Mungkin enggak orang ini meninggalkan jamaah? Ya. Enggak mungkin ya. Sampai hati akan jaga jamaah. Dia sudah nampak. Hadirin rahimakumullah, dia dalam hati sudah yakin dengan janji Allah. Nah, ini kita nih untuk dapat yakin janji-janji Allah ini Pak, perlu dengarkan berkali-kali, tidak cukup sekali. Walaupun hadis itu setelah kita dengar lagi, sudah baca berkali-kali, jangan bosan. Karena untuk dapatkan ilmu sekali baca cukup, sekali dengar cukup, tapi untuk dapatkan yakin harus berkali-kali, bar. Idza takarrara. Apabila di mulut, di telinga sering diulang-ulangi, sering dibicarakan, sering dibaca, sering didengar, akan masuk dalam hati kita. Masuk dalam hati. Nah itu Pak.
Bapak buka toko pasti untung nggak? Bapak dagang pasti untung nggak? Nah, tidak belum tentu, Pak. Banyak yang dagang tapi rugi. Bapak buka sawah, bertani, pasti panen nggak? Belum tentu. Banyak yang bertani juga nggak panen. Tapi karena sering dibicarakan, sering didengar, dimuzakarahkan, maka seolah-olah pasti. Kalau saya buka toko, pasti untung. Kalau saya buka sawah, kalau usaha pasti panen. Karena sering dibicarakan. Bapak kalau berobat sembuh nggak? Kalau minum obat sembuh nggak? Saya tanya. Ragu. Banyak juga orang minum obat tak sembuh-sembuh. Ya. Tetapi yang mulia, karena sering dibicarakan, sering didengar, maka dalam hati kita ada keyakinan seolah-olah dengan minum obat pasti sembuh. Walaupun tak sembuh-sembuh, minum lagi. Padahal berkali pengalaman kan tak sembuh minum obat. Tapi masih juga yakin bahwa obat sembuh sakit. Kenapa? Karena sering dibicarakan, sering didengarkan. Maka timbul keyakinan. Bapak kira-kira mati nggak, Pak? Mati nggak? Yakin mati? Mati ini pasti, Pak. Bukan mungkin. Untung mungkin, mari. Mungkin untung, mungkin rugi. Panen masih mungkin. Mungkin panen, mungkin nggak panen. Enggak. Sembuh masih mungkin. Mungkin nggak sembuh. Tapi kalau mati, tak ada kemungkinan. Pasti mati. Tapi karena cara ngomongin, cara didengarkan, maka kita hidup seolah kita kayak nggak mati. Seolah hati kita gak ada yang mati. Seolah kita nih nggak yakin akan mati. Karena bukan nggak tahu semua. Tapi belum masuk dalam hati keyakinan tadi. Kenapa? Karena jarang diomongin. Pas duduk di warung, apa kita omongin? Sepak bola, HP. Jarang ngomong mati. Di masjid dia jarang ngomong mati, Pak. Apalagi keluar masjid. Ya, perkara yang jarang diomongin, jarang didengarkan, maka dalam hati kita tidak masuk. Walaupun itu benar, tapi belum masuk. Hadirin Allah, maka untuk dapatkan yakin itu, yakinlah janji Allah, yakinlah janji Rasulullah, yakin firman Allah dengan sabda Nabi harus diulang-ulang. Tak bisa diulang-ulang. Berkali-kali, dengarkan, bicarakan, dakwahkan. Maka tujuan taklim kita ini bukan mengkhatamkan kitab ya dari awal sampai akhir khatam sudah selesai. Itu taklim yang pertama tadi untuk nambah ilmu. Ya, tapi kalau orang yang ketiga maka dia tidak akan bosan satu hadis diulang ribuan kali. Ya, atau hadis diulang ribuan kali karena maksud dia bukan nambah ilmu, tapi satu hadis bagaimana yakin masuk dalam hati saya. Kata Nabi, "Da'u mardakum bisadaqah." Nabi bersabda, sembuhkanlah orang sakit kalian tuh dengan sedekah. Kalau istri sakit, anak sakit, kamu sakit, maka apa kata Nabi? Sedekah. Dengan sedekah sakit hilang. Yakin nggak? Belum yakin. Saya belum yakin juga. Karena apa buktinya? Ketika saya sakit, istri sakit, anak sakit, saya nggak sedekah. Pertama harus bikin obat. Langsung otak bikin, oh kalau demam Panadol. Langsung pikir obat. Masih sakit juga, pikir dokter. Mentok-mentoknya baru sedekah. Ingat, lah ke dokter, lah minum obat, tak bisa lagi, dah kena sedekah. Padahal harus bertamu, ya. Ketika sakit, sedekah. Pasti itu kata Nabi. Makanya dari mulia, itu tiga tingkatan dalam taklim ini. Untuk nambah ilmu, untuk memasukkan nur kalamullah dan nur sabda Nabi dalam hati sehingga mudah kita beramal. Jadi bukan hanya nambah ilmu tapi mengamalkan ilmunya. Dan yang ketiga, yakin dengan ilmu tadi. Yakin dengan amal tadi. Nah, ini yakin dengan amalnya yang berat, Pak. Orang yang yakin dengan amal. Kita ini beramal karena belum diuji oleh Allah. Belum diuji oleh Allah. Maka itu maksud tujuan taklim yang ketiga. Kemudian fadilah taklim, keuntungan taklim. Banyak sekali Pak ulama-ulama mengarang kita tentang keutamaan taklim. Kita tebal-tebal hanya mengumpulkan hadis-hadis tentang keutamaan taklim.
Keutamaan duduk dalam majelis taklim. Satu orang sahabat Wabisah radhiyallahu anhu datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ji'tuka li'atlubul ilm. Ya Rasulullah, aku datang kepada engkau untuk belajar ilmu. Aku ingin belajar ilmu. Maka Nabi begitu senang menyambut Wabisah ini, begitu gembira Nabi kata, marhaban, marhaban bi talibil ilm. Selamat datang wahai penuntut ilmu. Ma mararta bi syajarin wala madarin wala wabarin illa astaghfara dzunub. Engkau tidak melewati batu, pohon, tanah, semuanya minta ampun untuk engkau. Semua yang kau lewati itu beristighfar untuk engkau. Jadi Bapak dari rumah ke sini, Pak, berapa batu Bapak lewatin? Berapa tanah Bapak lewatin? Berapa pohon Bapak lewatin? Yakinlah bahwa itu semua beristighfar untuk Bapak. Itu Ibu semua. Kenapa? Karena kita datang untuk belajar majelis ilmu. Ya. Orang yang datang majelis ilmu, kata Rasulullah, yang melangkahkan kaki yang majelis ilmu agar Allah mudahkan langkahnya menuju surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu ilal jannah. Siapa yang melangkahkan kaki menuju majelis ilmu, Allah mudahkan langkah dia menuju surga. Jadi zahirnya kita berjalan ke majelis taklim, hakikatnya Bapak sedang berjalan ke surga Allah. Orang itu taklim ini fi riyadil jannah, mereka duduk dalam taman-taman surga. Mati ketika belajar taklim, mati di majelis taklim, mati syahid. Mati syahid fi sabilillah. Malaikat-malaikat membentangkan sayapnya rela diinjak oleh para penuntut ilmu. Semua ikan-ikan di lautan, burung-burung di udara, semut di lubang-lubangnya beristighfar untuk para penuntut ilmu. Makhluk yang paling dicintai oleh makhluk lain adalah para penuntut ilmu. Makhluk yang paling dicintai di dunia ini. Sampai semua hewan di hutan, kata Nabi. Ikan di lautan, semut dan lubang-lubangnya. Mohon ampun pada Allah untuk para penuntut ilmu. Allah Akbar. Dan orang yang untuk ilmu ini datang dalam keadaan berdosa, pulang dalam keadaan bersih dari dosa. Allah ampunkan dosa-dosanya. Bahkan di akhir majelis nanti akan ada malaikat penyeru, "Ankumu maghfuran lakum, qad budilah sayyi'atukum hasanat." Berdirilah wahai peserta majelis dalam keadaan kalian diampuni semuanya. Bahkan bukan ampuni saja, semua dosa-dosa kalian dihapus dan diganti dengan kebaikan. Allah, dosa dihapus, diletakkan kebaikan di tempat itu. Bapaknya utang saya, Pak, 1 juta. Kata saya, Pak, utang Bapak saya lunasi. Dan Bapak sudah, saya ikhlaskan. Bapak free. Nah, ini ada 1 juta hadiah dari Bapak. Sudah ngutang, ya, tak bayar, dapat aja lagi 1 juta. Atau dalam majelis ini datang dalam majelis, datang bawa dosa, dosanya Allah maafkan, dan di tempat itu Allah ganti dengan pahala-pahala. Banyak sekali fadilah-fadilah keuntungan Pak dalam taklim. Rugi kalau nggak duduk taklim, Pak. Rugi nggak? Rugi. Hanya setengah jam, 1 jam kita duduk, tapi dosa kita ampuni, dosa Allah ampunin. Rahmat bercucuran, sakinah Allah turunkan, maghfirah Allah berikan. Allah, malaikat mendoakan kita, mendoakan orang tua kita. Hadis semua, hadis tentang keutamaan taklim. Hadirin rahimakumullah, itu keuntungan taklim. Nah, yang ketiga, yang keempat adalah adab-adab taklim. Sudah cukup ya. Berapa Zan? 28. Adab-adab taklim. Ad-dinu kulluhu adab. Agama semuanya adalah adab, Pak. Kalau ada amalan tanpa adab, pastikan itu bukan amal agama. Salat tapi nggak ada adab, bukan salat namanya. Semua amalan agama pasti ada adab. Ya, kalau kau sendiri adab bukan agama. Man laisa lahu adab fa huwa adab. Barang siapa yang tak punya adab, dia beruang namanya. Ya, binatang enggak ada adab. Tapi kalau manusia, apa membedakannya? Adab. Man tahawana bil adab uqi bihirmanil sunnah. Man tahawana bis sunnah uqi bihirmanil faraid. Man tahawana bil faraid uqi bihirmanil ma'rifah. Syekh Abdul Aziz dalam kitabnya Tafsir Azizi, dia mengatakan barang siapa yang meremehkan adab, maka akan dihalangi dari mengamalkan yang sunnah.
Barang siapa yang meremehkan sunnah akan dihalangi dari mengamalkan yang wajib. Dan barang siapa yang meremehkan yang wajib akan terhalang daripada ma'rifatullah, tak kenal Allah. Jadi awal langkah untuk sampai ke ma'rifatullah, mengenal Allah adalah menjaga adab. Nah, adab ta'lim gimana adab ta'lim? Ada dua macam, adab zahir, adab batin. Adab zahir yang nampak, yang bisa kita lihat. Adab batin yang tersimpan di hati kita. Adab zahir di antaranya, ya. Adab zahir ini di antaranya adalah punya wudu. Sebaiknya bapak ibu-ibu ada wudu. Ya. Kecuali kalau ibu haid, ya. Misalnya ibu haid bukan di masjid, misalnya teras masjid mau mendengarkan silakan, tak punya wudu karena orang haid pun dilarang berwudu. Ya. Kalau bapak-bapak gak ada halangan kan? Ada nggak halangan untuk berwudu? Maka sebaiknya kita punya wudu, adabnya itu. Karena kita ngaji ini Quran dan hadis, ya. Ada wudu. Kemudian sebaiknya sebelum ngaji sholat 2 rakaat. Jadi sholat pada maghrib itu sholat sunat ba'diyah maghrib sekaligus ya. Niatkan untuk sholat hajat. Sholat hajat, ya Allah, sebagaimana Engkau bukakan taklim Rasulullah kepada para sahabat, berilah pada saya juga ya Allah. Bukakan hakikat hadis Nabi ini pada saya ya Allah. Minta pada Allah ilmu. Allah kasih ilmu Pak. Kami ini ya, yang di depan nih, bukan memberi ilmu. Hanya keran ya, hanya keran. Yang ngasih siapa yang ngasih? Allah. Bahkan Nabi, inna ma'ana qasimullah mu'ti. Aku kata Nabi ngomong, aku nih hanya yang ngasih be. Hanya yang memberi-beri be. Tapi yang memberi hanya apa? Tukang bagi. Yang ngasih siapa yang ngasih? Yang memberi? Allah yang memberi. Jadi kalau bilang, itu kasih dia 10. Maka saya hanya tugas kasih 10. Bukan saya ngasih 10, siapa yang ngasih? Yang jalan-jalan aja man. Mereka minta sama yang ngasih. Siapa? Allah. Minta sama Allah. Salat 2 rakaat hajat. Wudu, salat 2 rakaat hajat. Kemudian pakai pakaian yang terindah, terbagus. Masya Allah. Bukan termahal nih. Untuk aurat. Pakaian yang paling afdal ketika belajar adalah pakaian putih. Tapi saya nggak harus yang putih-putih semua, enggak. Tapi ini adalah hadis, ya. Hadis Sayyidina Umar ketika bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika kami duduk dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yattala alaina rajulun syadidu bayadith thiyab. Tiba-tiba datang seorang laki-laki yang sangat putih pakaiannya, sangat hitam rambutnya. Tak ada nampak di dirinya kesan-kesan perjalanan, tak nampak loyo, lemah, letih, tak ada debu, bersih, semangat. Datang duduk di depan Nabi dan bertanya, mal iman, mal Islam, mal ihsan, mata sa'ah. Ya, maka akhirnya Nabi mengatakan, tahu enggak siapa laki-laki itu? Allah yang tahu dan Rasulnya. Kata Nabi, fa innahu Jibril. Itulah kita adalah Jibril yang datang. Jibril sengaja datang untuk mengajari kalian tentang agama kalian. Jadi Jibril datang sebagai penuntut ilmu, pakaian putih. Syadidu bayadith thiyab, sangat putih bajunya. Maka bagi pelajar yang paling afdal baju putih. Sehingga mati pun kafan yang paling afdal kafan warna putih. Boleh kafan warna lain boleh, tapi yang afdal warna putih. Hadirin rahimakumullah. Jadi pakai wangi-wangian, parfum Pak. Jadi hilangkan bau yang gak enak, ya, bau bawang, bau rokok yang enak Pak. Hilangkan, pakai wangi. Kalau yang merasa mau bau rokok, pakai wangi. Hilangkan bau rokok. Kenapa? Karena malaikat tata'adza mimma tata'adza. Malaikat merasa terganggu dengan yang kita harus terganggu. Kalau kita terganggu dengan bau itu, maka malaikat lebih lagi dari itu. Kita ini di tempat malaikat, majelis banyak malaikat di masjid nih Pak. Maka kita menghormati malaikat dengan pakai wangi-wangian dan hilangkan bau-bau yang sedap. Ya, saya bukannya mengharamkan rokok ya. Tapi kita menghormati malaikat. Menghormati majelis malaikat. Kemudian hadirin mulia, menghadap kiblat ya, menghadap kiblat. Kalau seandainya duduknya melingkar seperti ini enggak masalah. Yang penting menghadap kepada yang mengajarkan. Kemudian yang sebaiknya duduknya duduk rapat-rapat. Kecuali yang uzur, yang perlu sandaran, silakan. Ya, yang masih kuat, gak ada uzur, duduknya rapat-rapat.
itulah duduknya para sahabat di majelisnya Rasulullah. Dikatakan bahwa kalau kami duduk di depan majelis Nabi, maka kami duduk rapat-rapat sehingga kalau daun jatuh, dia nggak jatuh ke lantai, jatuh di atas pundak-pundak kami atau di atas paha-paha kami. Begitu rapatnya para sahabat, sehingga tidak ada ruang untuk daun jatuh. Kalau ini banyak Pak jatuh daun ini, Pak. Jatuh daun ini. Afdolnya duduk rapat-rapat. Nah, kalau sedikit boleh melingkar, ya. Tapi kalau banyak seperti ini duduk merapat. Kemudian duduknya bagian duduk afdal yang paling bagus duduk iftirash, tahiyat awal. Itu duduk taklim yang paling afdal. Nah, ini seperti kerasnya. Ya, duduk iftirash, tahiyat awal. Kenapa? Dari mana hadisnya? Dalilnya dari hadis Umar, Sayyidina Umar. Jibril datang duduk di depan Nabi yang seperti ini. Duduk iftirash. Itu duduk yang paling bagus dalam untuk ilmu. Jadi kalau kita nggak kuat awalnya, ya, mulai awalnya gitu, nah, semampunya. Dia menit capek, rubah tak boleh. Ya, dapat fadilahnya, dapat keutamaannya. Duduk iftirash. Nah, kemudian kita buka 4 saluran, buka mata, buka telinga, buka pikiran, buka hati. Tutup 1, tutup mulut. 4 saluran dibuka, 1 tutup. Ketika taklim sebaiknya, bagusnya ketika taklim jangan ngomong. Ya, kalau mulut ngomong maka telinga akan ditutup. Tak dengar buat taklim. Jadi kalau taklim 4 saluran dibuka, 1 ditutup. Buka mata jangan ngantuk. Buka telinga dengarkan. Buka pikiran hadir di sini. Ada dengar tapi tidak hadir di sini. Pikiran ke rumah. Buka hati kita. Kemudian tutup mulut. Ketika mendengar Allah, kita agung Allah Subhanahu wa taala, agung Allah. Mendengar Nabi disebutkan, kita bersalawat kepada Nabi SAW. Orang soleh rahmatullah alaih, para sahabat Nabi radhiyallahu anhu, yang kita doakan mereka. Kemudian hadirin mulia, ada adab batin yang 4. Ini yang ada tersembunyi di hati kita, ini besar nih Pak. Apa yang ada batin itu? Pertama adalah ta'zim wal ihtiram, mengagungkan dan memuliakan. Di hati kita mesti ada perasaan mengagungkan dan memuliakan. Apa yang kita agungkan? Kita muliakan ilmu yang berkaitan dengan ilmu dan ahli ilmu. Ilmu kita muliakan, apa-apa yang berkaitan dengan ilmu kita muliakan, dan ahli ilmu kita muliakan. Mesti ada Pak di hati kita. Barang siapa yang merendahkan ulama, yang membenci ulama, tidak akan lahir dari anak keturunan dia ulama. Allah akan lahirkan dari keturunan dia ulama. Muliakan ahli ilmu, muliakan ilmu, Al-Quran, hadis kita muliakan Pak. Jangan taruh bawah. Sebagai masjid ya, Al-Quran taruh bawah lantai, Yasin taruh bawah lantai. Bagus seperti ini ya. Kasih tempat agak tinggi. Jangan di lantai. Quran, Yasin sejajar kaki kamu. Kan adab. Ini kitab tapi isinya lain isinya. Lain adab kita. Pegang Quran, pegang kitab hadis, pegang kitab agama, bukan tangan kiri. Karena saya marah orang ya, pegang kitab tangan kiri, sendal tangan kanan. Iman otak kamu, sendal tangan kanan pegangnya, kitab tangan kiri. Adabnya, ya, mesti kita beradab, agungkan ilmu. Bahkan pena yang kita gunakan untuk nulis ilmu, nulis Quran, nulis hadis Nabi, ini kita muliakan Pak. Guru kami di Pakistan tuh marah kalau santrinya taruh pena di bawah. Ya, kau taruh pena di bawah, Maulana Jamshid. Kau taruh pena di bawah. Pena ini kau tulis Quran, tulis hadis. Sekarang sama kaki kamu, tak adab kamu. Bahkan guru kami di Tolamba, Maulana Khalid, guru saya sendiri, Maulana Khalid itu tidak mau ke WC bawa pena dia belajar. Kalau mau ke WC tinggalkan pena di luar. Kenapa mana? Dia bilang ini pena hari-hari saya gunakan untuk tulis Quran, hadis, ilmu. Saya malu sama Allah masuk ke dalam WC bawa pena ini. Ya, Maulana Jamshid dikatakan, Maulana Jamshid dia punya 2 pena, saya 1 cuman. Dia punya 2 pena. Maka santrinya nanya, wahai Maulana, mengapa bawa 2 pena? Enggak mubazir tuh 2 pena. Dia bilang ini pena untuk nulis ilmu. Satu lagi pena untuk nulis utang-utang piutang. Nah,
terus keduniaan, bisnis. Jadi aku tak mau mencampurkan pena untuk ilmu dengan pena untuk dunia. Adab, ya, nggak wajib, tapi adab, tinggi adab, memuliakan, mengagungkan. Kami ketika belajar di Pakistan ngaji Quran kan, lampunya rusak, mau diganti, lampu putus mau diganti. Maka ketika belajar itu guru kami nyuruh kami, kan naik tangga tuh yang perbaiki itu, ganti lampu tuh. Berdiri semua, angkat Quran kamu, angkat kepala kamu. Sehingga Al-Quran tadi posisinya di atas kaki orang itu. Ya. Itu kalau di Pakistan, Pak, kalau kita jalan lewat mobil, lewat masjid kan, bawa sendal, sama kita di situ mau ke WC bawa sendal. Maka jalannya itu, ke kiri ini. Jadi sendal itu jangan segini. Kenapa? Ini Quran. Kalau di atas berarti sendal lebih tinggi dari Quran. Maka dia bawa gini bawanya. Padahal gak ada orang tuh. Kenapa? Bagaimana posisi sendal tak lebih tinggi daripada Quran. Itu adabnya. Ini baru satu ya. Berarti masih 3 lagi masih. Sudah azan. Semoga Allah kasih topik insyaallah. Nanti kita kasih waktu juga untuk tanya jawab. Tapi permulaan masih 3 lagi ya. Ta'zim wal ihtiram, dan nanti ada kisah-kisah bagaimana orang-orang yang memiliki ta'zim wal ihtiram. Kisah Imam Malik, Imam Zakaria, karena ta'zimnya kepada ilmu Allah angkat dia. Allah kasih ilmu barokah. Allah kasih taufik insyaallah. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.